Yang saya hormati para ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya. Intinya tentunya kita membacakan puji syukur kehadiran masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat yang masih saya belum sebutkan. Mohon maaf karena juga menghargai kehadiran seluruh undangan. Aspirasi ini, biarlah saya bercerita dan memperkenalkan diri saya dulu lebih. Pada saat ini cerita saya, kenapa saya membuat rumah aspirasi seluruhnya. Sebelum saya mendapatkan satu kursi DPR RI, ya, memang saya telah terinspirasi bahwasanya saya ingin sekali apabila saya jadi, ya, baik itu memang ada dalam undang-undang pemerintahan ataupun tidak ada, tetapi saya ingin sekali mempunyai rumah aspirasi. Artinya baik didanakan atau tidak sekalipun didanakan, saya ingin mempunyai rumah aspirasi. Saya rasa kalau memang ketika saat itu saya berpikir, apa salahnya kita itu bergandengan tangan, dan saya juga tidak mau orang-orang yang berada di ujung sana ujuk-ujuk datang Bu ke DPR, ya kan, jauh-jauh memberikan aspirasinya, kemudian saya tidak ada, ya. Berapa kali sudah meluangkan waktu, meluangkan ongkosnya juga, tapi saya akhirnya berpikir bahwasanya ini yang terpenting ketika nanti saya duduk. Alhamdulillah rumah aspirasi ini dengan sederhana dan mudah-mudahan banyak faedahnya untuk masyarakat Bengkulu. Kemudian pastinya kita ingin mengetahui, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dasar pembentukan rumah aspirasi itu apa sih? Kan begitu. Tertuang dalam pasal 234 ayat 3 huruf J Undang-Undang MD 3 hasil revisi tahun 2014 dalam Tatip DPR pasal 1 ayat 18 yang menyatakan bahwa rumah aspirasi adalah kantor setiap anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan. Kemudian lagi tentu saya sendiri menginginkan, ya, maksud dan tujuan pembentukan dan pengelolaan rumah aspirasi rakyat Bengkulu ini perlu saya ungkapkan Pak Gubernur dan Wakil serta seluruh undangan, agar juga mungkin bagi yang telah mengetahui tapi bagi yang belum mengetahui, saya perlu juga memberitahukan bahwa memperkuat fungsi dari media dan saluran aspirasi yang sudah ada untuk menjembatani kepentingan daerah yang lintas golongan dan sektor melalui berbagai aktivitas pengorganisasian, pembekalan, dan pemantauan. 2. Terciptanya inovasi model aspirasi yang lebih deliberatif dan demokratis serta partisipatif yang bisa menjadi bahan pendorong perubahan sikap, perilaku maupun kebijakan nasional yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, memfasilitaskan kepercayaan komunikasi yang efektif antara pelaksana dan pemangku kepentingan di daerah dengan wakilnya di lembaga legislatif pusat atau DPR RI. Keempat, membantu anggota DPR dalam menjalankan fungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah dengan lebih optimal, maksudnya meningkatkan sensitivitas dan daya tanggap anggota DPR RI terhadap kepentingan daerah. 5. Terwujudnya agregasi ringkasan politik yang memiliki prioritas jelas dan argumen yang kuat dalam pembuatan kebijakan politik. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat daerah dan pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, terbangunnya
trust publik daerah kepada wakil mereka yang berada di DPR. Kemudian lagi, sedikit lagi ya yang harus saya jelaskan, ini mohon maaf agak sedikit panjang Pak Gub dan Wagub, Wakil Wali Kota dan seluruh hadirin yang berbahagia. Karena ini jangan rumah aspirasi ini jangan hanya kita pajang kemudian kita menjadikan sebuah benda yang tidak bisa berfungsi. Justru itu di sini fungsi rumah aspirasi khususnya di Provinsi Bengkulu, satu adalah media komunikasi dan interaksi anggota DPR dengan stakeholder daerah maksud saya. Jadi kita mempunyai channel-channelnya. Kemudian dua, manajemen penanganan aspirasi dan pengaduan, artinya mengolah aspirasi masyarakat yang ditinjau melalui fraksi tentunya. Kemudian nanti kita melalui komisi dan insya Allah apa yang kita aspirasikan khususnya di kota Provinsi Bengkulu ini akan terrealisasi, terrealisasi mudah-mudahan dapat diparipurnakan. Kemudian lagi mengorganisasikan kegiatan reses anggota DPR sehingga lebih efektif. Karena ini kan melakukan kegiatan-kegiatan ya, semua ya, apapun aspirasi dari masyarakat, apa yang harus kita lakukan kegiatan-kegiatannya itu adalah ternaung di rumah aspirasi ini. Marilah justru itu saya sangat mengajak seluruh dari lapisan agar kita dapat bersama-sama untuk membesarkan terrealisasinya. Menguatkan terrealisasinya agar apa saja yang diaspirasikan masyarakat di Kota Bengkulu khususnya akan terrealisasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk bergandengan tangan agar apa yang dicita-cita. Saya sekali-kali dikatakan bahwa di sini rumah aspirasi masyarakat, tidak memakai siapa saya, tetapi saya adalah pesuruh ataupun pembantu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.